Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video singkat menjelaskan perjalanan sistem komunikasi bergerak dari setiap generasi sampai tren masa kini. Di sini saya akan bahas yang pertama yaitu definisi seluler, yang kedua yaitu karakteristik dasar sistem seluler, yang ketiga generasi seluler, yang keempat perkembangan teknologi dari perjalanan generasi. Yang pertama yaitu definisi seluler. Jadi, sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak. Disebut sistem seluler atau sistem bergerak karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut sel. Sifat dari seluler ini sendiri, pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutus hubungan. Yang kedua itu karakteristik seluler. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama frekuensi range, yang kedua cell splitting, yang ketiga handover. Frekuensi range itu pengulangan atau menggunakan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda di luar jangkauan interferensinya. Nah, konsep frekuensi range itu memungkinkan penggunaan frekuensi yang sama pada sel yang berbeda di luar jangkauan interferensinya. Parameter yang menjadi ukuran yaitu perbandingan daya sinyal atau carrier terhadap total daya interferensinya. Sedangkan handoff ini suatu peristiwa perpindahan kanal dari MS tanpa terjadinya pemutusan hubungan dan tanpa melalui campur tangan dari pemakai. Nah, handoff itu tidak berbeda dengan handover, kecuali bahwa istilah handoff digunakan di Amerika, sedangkan istilah handover digunakan di Eropa. Jadi sama, cuma beda negara doang. Nah, yang pertama yaitu generasi pertama atau disebut juga 1G. Jaringan 1G pertama kali ini ditemukan di tahun 1981 ketika AMPS atau Advanced Mobile Phone System di Amerika bekerja sama dengan TAC atau Total Access Communication System dan NMT Nordic Mobile Phone di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. Nah, sistem generasi pertama ini hanya mentransmisikan voice dengan frekuensi sekitar 900 MHz dan menggunakan modulasi analog. Jadi generasi pertama itu masih modulasi analog ya. Nah, 1G ini adalah standar baru dari teknologi jaringan zaman di mana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan semuanya, yang benar-benar sudah otomatis dan bentuk yang kecil tentunya. Karena ini adalah ponsel generasi pertama, mereka membuatnya sangat serius. Mereka membuat ponsel yang kuat dan handal yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Nanti setelah saya menjabarkan generasi pertama ini, ada teknologinya. Nah, yang kedua ini yaitu generasi kedua atau 2G, pertama kali digunakan di Eropa pada awal tahun 1992. Global System for Mobile Communication atau disebut juga GSM menyediakan layanan voice dan data yang terbatas menggunakan modulasi digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog 1G, seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. GSM ini muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara di Amerika mengandalkan digital AMPS atau DAMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Kedua, sistem ini atau GSM dan CDMA ini mewakili generasi kedua atau 2G dari teknologi jaringan nirkabel. Nah, yang ketiga itu generasi ketiga ya, atau disebut juga 3G, UMTS. Universal Mobile Telecommunication Service adalah perkembangan lebih lanjut dari EZ. UMTS sering disebut generasi ketiga atau 3G. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, dan video calling. Secara teori, kecepatan akses UMTS sekitar 480 kbps. Nah, yang keempat ini yaitu generasi keempat atau 4G
yang banyak digunakan masyarakat ya. Nah, 4G ini singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G ini merupakan pengembangan dari teknologi 3G. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP V6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet telepon yang berbasis Session Integration Protocol, singkatnya SIP. Nah, 4G ini yang lebih cepat daripada CDMA. Sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Pada rata-rata, data lebih tinggi dari generasi sebelumnya atau generasi 3G, 2G, dan 1G. Nah, yang terakhir nih, generasi kelima yang disebut juga 5G. Jaringan 5G ini atau 50 generation atau generasi kelima, teknologi terbaru untuk telekomunikasi yang melebihi standar 4G. Teknologi terbaru seluler ini baru direncanakan dirilis pada tahun 2020 ini, dan jaringan 5G ini diprediksi memiliki kecepatan hingga 3 kali lipat dari kecepatan generasi sebelumnya. Jadi lebih cepat 5G dibandingkan 4G. Nah, perkembangan teknologi. Nah, ini contoh-contoh dari teknologi dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, 1G ini ditemukan di 1981 dan 2G ini 1992, 3G 2001, 4G 2011, dan 5G ini tahun 2020. Nah, perjalanan generasi. Yang pertama itu 1G, Original Analog Cellular for Voice, singkat AMPS, NMT, TACS, dan kecepatannya itu 14,4 kbps. Nah, yang ini 2G, Digital Narrow Band Circuit Data, GSM, TDMA, CDMA, dan kecepatannya itu 9 kurang 14,4 kbps. Dan 3G, Digital Broadband Packet Data, yaitu CDMA, FDO, UMTS, EJET, dan kecepatannya yaitu 500 sampai 700 kbps. Nah, yang ke 4G, Digital Broadband Packet Data All IP, yaitu WiFi, WiMAX, LTE, dan kecepatannya itu 3 sampai 5 Mbps. Nah, yang terakhir nih, 5G, mungkin kecepatannya juga akan melebihi 4G.